Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Cerita Ar bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Mantan suami sengaja datang bersama istri barunya untuk pamer mobil mewah. Mereka tidak tahu jika aku adalah pemilik showroom tempat mereka menyewa mobil. Kubuat mereka malu dan membuat mereka marah-marah dan menyesal. Rani duduk di tepi ranjang. Tangan kirinya menggenggam sebuah buku catatan lusuh yang sudah bertahun-tahun menjadi teman setianya menumpahkan isi hati. Di sudut kamar sempit yang temboknya mulai berjamur, ia merenung sambil menatap jendela kecil yang selalu menyaring cahaya pagi dengan malas. Sejak menikah dengan Rudy 5 tahun lalu, hidupnya seolah hanya berkisar pada pekerjaan rumah, memasak, mencuci, dan menanti suami pulang. Awalnya Rudy pria manis, perhatian, dan ringan tangan. Ia bahkan dulu menjemput Rani setiap kali pulang dari tempat kerja. Tapi entah sejak kapan semua itu memudar. Mungkin sejak Rani berhenti bekerja demi menuruti permintaan Rudy yang tak ingin istrinya terlalu sibuk di luar rumah. Biar aku saja yang kerja. Kamu cukup di rumah. Nanti kalau sudah mapan, kita buka usaha kecil, katanya waktu itu. Rani percaya. Ia selalu percaya. Ia mengira cinta cukup untuk menahan badai. Tapi kenyataannya, badai justru datang dari dalam rumah sendiri. Semakin hari, Rudy makin jauh. Pulang malam, jarang bicara, dan mulai meremehkan apapun yang dilakukan Rani. Jika nasi kurang empuk sedikit saja, ia mengomel. Jika bajunya belum disetrika, ia menyindir. Uang belanja diberi pas-pasan, bahkan kadang terlambat. Tapi tetap saja Rani menahan diri, mencoba sabar. Pernah suatu hari, Rani menyarankan agar mereka mulai menjual makanan ringan dari rumah untuk menambah penghasilan. Tapi Rudy hanya tertawa. Jualan gorengan? Kamu pikir kita ini siapa? Aku nggak mau rumah jadi bau minyak. Nanti malu sama tetangga. Rani diam. Di dalam hatinya perih. Ia tahu mereka butuh uang. Rudy memang kerja di kantor pemasaran, tapi gajinya tak seberapa. Dan belakangan ini, Rani mendapati Rudy mulai sering mengganti parfum dan memakai baju baru, bahkan saat tak ada alasan khusus. Di waktu yang lain, Rani mendengar Rudy menelepon seseorang dengan suara lembut yang tak pernah ia dengar lagi sejak lama. Aku juga kangen, kata Rudy saat menelepon. Rani tak butuh konfirmasi. Hati wanita selalu lebih peka dari logika manapun. Dari situ, jarak mereka makin renggang. Rudy tak lagi menyentuhnya, tak menatap matanya, bahkan menyapa pun kadang terasa sebagai beban. Dan suatu malam, dengan santainya, Rudy pulang membawa kabar mengejutkan. Kita cerai saja, Ran. Aku udah nggak bisa lanjut kayak gini. Rani hanya bisa membeku. Suaranya tercekat. Tak ada argumen, tak ada pertengkaran panjang, hanya sebuah keputusan yang jatuh dari mulut pria yang pernah ia cintai sepenuh hati. Ia menangis, tapi tak memohon. Ia hanya menatap lantai, diam, dan menerima luka itu dalam diam. Tak butuh waktu lama bagi Rudy untuk menikahi perempuan barunya. Seorang wanita bernama Tiara yang konon anak pengusaha kecil di kota. Foto-fotonya tersebar di media sosial. Rudy memakai jas abu-abu, senyum lebar, memegang tangan Tiara dengan bangga. Rani menatap foto itu dengan mata kering. Ia sudah kehabisan air mata. Setelah resmi cerai, Rani meninggalkan rumah kontrakan mereka dan kembali ke rumah ibunya di pinggiran kota. Sebuah rumah tua yang berdiri di antara kebun pisang dan jalan tanah. Di sana, ia memulai hidup baru, atau lebih tepatnya, memunguti sisa-sisa dirinya yang hancur. Ibu Rani, seorang janda yang tabah, menyambutnya dengan pelukan tanpa tanya. Ia hanya menatap anak perempuannya dengan mata penuh kasih sayang, lalu berkata pelan, "Nggak apa-apa, Nak. Mulai dari nol bukan berarti kamu kalah." Hari-hari Rani diisi dengan kesibukan baru. Ia membantu ibunya membuat kue basah untuk dijual ke warung-warung. Di malam hari, ia mencoba mencari pekerjaan lepas lewat internet dengan ponsel tuanya yang layarnya retak. Satu hari, temannya yang bernama Mila mengajaknya bergabung di sebuah bengkel mobil milik suaminya. Mila tahu Rani pintar menghitung dan punya kemampuan marketing dari dulu. "Lu bantuin aja urus administrasi. Nanti pelan-pelan belajar bagian lain. Siapa tahu nanti bisa buka usaha sendiri," kata Mila waktu itu. Rani awalnya ragu, tapi kemudian menerima.
Ia bekerja dengan penuh semangat. Tak ada rasa malu. Ia belajar mengenali jenis-jenis mobil, membaca laporan servis, mencatat biaya spare part, hingga melayani pelanggan yang menyewa mobil untuk kebutuhan pribadi atau bisnis. Dari situ, ia mulai mengenal dunia otomotif. Ia belajar bahwa modal bukan segalanya. Kepercayaan pelanggan adalah kunci. Ia bekerja hingga larut malam, menabung sedikit demi sedikit dari penghasilan bersihnya. Ia menyisihkan bahkan Rp1.000 sekalipun. Setelah 1 tahun, ia punya cukup tabungan untuk menyewa satu garasi kecil di dekat jalan utama. Dengan bantuan Mila dan suaminya, ia mulai membeli 1 unit mobil bekas untuk disewakan. Di garasi kecil itu, ia membuka usaha sewa mobil dengan nama AirTrans, tanpa mencantumkan nama lengkapnya. Ia lebih nyaman bekerja dari balik layar, sementara bagian pelayanan dipegang karyawan kepercayaannya, Dimas. Dimas masih muda, cekatan, dan loyal. Rani mempercayainya karena Dimas tak banyak tanya, dan selalu menghargai perintah. Mereka menjalankan usaha kecil itu dengan penuh kerja keras dan kejujuran. Tak jarang mereka menerima pelanggan yang rewel, bahkan menipu. Tapi perlahan, bisnis Rani mulai dikenal karena pelayanannya yang jujur, harga bersaing, dan kendaraan yang terawat. Mobil pertamanya, sebuah Avanza bekas tahun 2017, berhasil lunas dalam waktu 6 bulan. Kemudian ia menambah 1 unit lagi, Honda Mobilio. Lalu 2 bulan berikutnya, ia membeli 1 SUV bekas, lalu 1 sedan Eropa Secont yang tampak masih elegan. Semuanya dengan sistem kredit, tapi dengan cicilan yang bisa ia atur dari pendapatan bersih per bulan. Kini, 2 tahun sudah berlalu sejak perceraian itu. Garasi kecil itu sudah menjadi showroom kecil dengan papan nama bergaya minimalis. Rani masih bekerja dari balik meja, mencatat pesanan, mengatur jadwal, dan sesekali ikut membersihkan mobil jika karyawan tak cukup. Ia masih belum sepenuhnya melupakan masa lalunya, tapi kini, ia tak lagi menjadi perempuan yang mudah dilukai. Namun kehidupan selalu punya cara unik untuk menguji keteguhan seseorang. Suatu pagi, Dimas masuk ke ruang kerjanya dengan membawa formulir penyewaan yang baru saja diisi pelanggan. "Bu, ini penyewaan 2 mobil buat hari Sabtu. Yang 1 SUV, 1 sedan Eropa. Disewa 3 hari, katanya mau buat acara keluarga dan reuni." Rani membaca nama penyewa di kolom paling atas. Rudi Rahardian. Tangannya gemetar sedikit, tapi wajahnya tetap tenang. Ia membaca seluruh data, lengkap dengan tanda tangan dan nomor kontak. Di kolom tambahan tertulis, akan dipakai untuk acara keluarga besar dan gathering alumni. "Orangnya datang sendiri?" tanya Rani pelan. "Baru ngisi di depan tadi. Sama cewek cantik, kayak istri orang kaya. Tapi ya gitu, dari gaya ngomongnya sih sok banget. Mau yang full mewah, katanya jangan kasih yang murah." Rani tersenyum tipis. Dalam hatinya seperti diputar kembali seluruh kenangan yang dulu pernah menyakitinya. Tapi bukan marah yang muncul. Bukan dendam. Hanya satu rasa, keheningan. Ia menatap langit-langit ruangan, lalu berkata pelan pada dirinya sendiri, "Waktunya aku berdiri di tempat yang seharusnya." Dan sejak hari itu, sesuatu mulai disiapkan. Bukan untuk membalas, tapi untuk menunjukkan siapa yang sebenarnya berdiri tegak setelah ditinggalkan dalam reruntuhan. Sabtu pagi datang dengan langit yang cerah dan sinar matahari yang jatuh lembut di sela-sela kaca showroom. Rani tiba lebih awal dari biasanya, mengenakan blazer krem dan celana kain berpotongan rapi. Rambutnya disanggul sederhana, namun tetap memperlihatkan aura yang anggun dan terawat. Ia bukan lagi Rani yang dulu, perempuan yang memohon pada suami untuk tidak meninggalkannya. Kini ia adalah pemilik bisnis mandiri yang disegani oleh pelanggan dan dihormati oleh karyawan. Dimas sudah bersiap dari subuh, mengecek 2 mobil yang akan disewa oleh Rudi, 1 SUV hitam mengilap keluaran Eropa, dan 1 sedan elegan dengan kulit jok yang masih harum seperti baru. Semua sudah dibersihkan, dipoles, diisi penuh bensinnya, bahkan disemprot pengharum kabin premium. Rani memang tak main-main soal pelayanan. Pukul 9:10, suara mesin mobil berhenti di depan showroom. Dimas mengintip dari balik kaca bening dan segera memberi isyarat. Rani tak bergerak dari balik meja. Ia hanya menurunkan sedikit pandangannya ke layar monitor sambil bersiap. Jantungnya berdetak lebih kencang dari biasanya.
Tapi wajahnya tetap datar. Dimas membuka pintu dan menyambut dua tamu dengan senyum profesional. Selamat pagi, Pak. Selamat datang di Air Trans. Mobilnya sudah siap. Bisa saya antar ke bagian luar? Rudy melangkah lebih dulu, mengenakan kemeja putih yang digulung hingga siku, jam tangan mewah mencolok di pergelangan tangan kirinya. Di sebelahnya berjalan seorang wanita muda berwajah tajam dengan make-up tebal, mengenakan dress mahal yang membentuk lekuk tubuhnya dengan jelas. Udah siap, kan? Saya nggak suka kalau harus nunggu, kata Rudy sambil melempar kunci mobil rental lamanya ke Dimas tanpa menoleh. Tiara, istrinya, mengedarkan pandang ke sekitar showroom dengan mata menilai. Ia berbisik pada Rudy sambil menahan tawa kecil. Masa showroom kayak begini katanya yang paling direkomendasiin di kota ini? Nggak ada lampu gantung kristalnya. Rani mendengar jelas dari tempatnya duduk. Ia menoleh sekilas, lalu menekan interkom ke ruang luar. Dimas, tolong arahkan mereka ke ruang konsultasi. Saya akan memverifikasi penyewaan mereka. Dimas, dengan cepat dan sopan, mempersilakan pasangan itu masuk. Rudy menoleh, sedikit heran, kita harus nunggu lagi. Sebentar saja, Pak, prosedur dari kantor. Rani berdiri saat mereka masuk. Matanya bertemu dengan mata Rudy, sepersekian detik yang penuh kejutan bagi pria itu. Ia membeku sejenak, matanya tak berkedip, sementara Tiara langsung mengerutkan dahi. Loh, Rani, kata Rudy, setengah bingung, setengah panik. Tiara menatap tajam ke arah Rani, lalu ke Rudy. Siapa ini? Rudy tercekat, tapi Rani hanya tersenyum samar, lalu duduk kembali dan mengambil berkas penyewaan. Selamat pagi, Bapak Rudy Rahardian dan Ibu Tiara. Saya Rani, pemilik showroom ini. Izinkan saya memverifikasi beberapa data sebelum kendaraan diserahkan. Pemilik? Tiara hampir tertawa. Maksud kamu showroom ini punya kamu? Rani tak menjawab. Ia menatap Tiara sebentar, lalu membuka file penyewaan dan membaca datanya satu persatu dengan suara tenang. Mobil pertama, SUV Eropa keluaran tahun lalu, disewa selama 3 hari. Digunakan untuk acara pribadi. Mobil kedua, sedan eksekutif dengan fasilitas premium, juga disewa selama 3 hari. Total pembayaran dengan DP 50%, sisanya dibayar saat mobil dikembalikan. Ada perubahan? Rudy akhirnya bersuara. Suaranya pelan namun terdengar menahan sesuatu. Kamu kerja di sini. Aku bilang tadi, aku pemiliknya. Rani berdiri dan mengambil 2 amplop berisi dokumen perjanjian sewa. Tiara mengangkat alis, lalu menyentuh tangan Rudy dengan ragu. Kamu bilang mantan istrimu itu kerja serabutan. Ini gimana sih? Jangan-jangan kamu bohongin aku? Rudy makin gelisah. Dulu dia bukan siapa-siapa. Dia bukan. Dulu, potong Rani pelan, adalah masa di mana saya masih percaya pada orang yang ternyata hanya pandai bicara. Sekarang, saya memilih diam dan bekerja. Dimas masuk kembali sambil membawa kunci 2 mobil dan dokumen tambahan. Ia menyodorkan 1 amplop kecil ke Rani. Ini kunci dan jadwal pengembalian, Bu. Rani menyerahkannya langsung ke Tiara, lalu menatap Rudy. Tatapannya bukan penuh kebencian, tapi justru seolah menatap seseorang yang tak penting lagi. Kami berharap kendaraan kami bisa digunakan dengan bijak. Kami menjaga kualitas kendaraan dan reputasi dengan sungguh-sungguh. Karena itu, keterlambatan, kerusakan, atau penyalahgunaan kendaraan akan dikenai penalti sesuai kontrak. Tiara merebut kunci itu dengan sedikit kasar. Sok profesional banget. Baru punya showroom kecil aja udah belagu. Rani mengangguk pelan. Setiap hal besar dimulai dari yang kecil, Bu. Tapi yang penting, dibangun dari kerja keras sendiri. Bukan menumpang di punggung orang lain. Rudy terdiam. Matanya menatap kosong. Ia terlihat tidak tahu harus berkata apa. Rani membalikan badan, menyimpan kembali dokumen, lalu menekan interkom. Dimas, antar tamu kita ke unit yang mereka sewa. Pastikan semuanya sudah diperiksa. Saat pasangan itu melangkah keluar, Tiara sempat membalikkan badan. Kita nggak akan datang lagi ke tempat kayak gini. Rani hanya tersenyum. Kami tidak berharap pelanggan seperti ibu datang 2 kali. Rudy menoleh sebentar,
Matanya menyiratkan campuran rasa bersalah, malu, dan keterkejutan yang tak bisa disembunyikan. Tapi Rani tak lagi peduli. Begitu pintu tertutup, Rani duduk kembali di kursinya. Napasnya teratur, jantungnya masih berdetak lebih cepat, tapi ia tahu satu hal pasti, ia sudah menang. Bukan karena membuat mereka malu, tapi karena dirinya yang dulu ditinggal dalam kehancuran, kini bisa berdiri tegak di atas keringat dan harga dirinya sendiri. Dimas masuk lagi beberapa menit kemudian. Wah, Bu. Maaf ya, saya agak kasar tadi di luar. Tapi tadi si perempuan itu sempat bilang ke satpam showroom. Katanya showroom kita kelihatan murahan. Rani tersenyum tipis. Nggak apa-apa. Murahan di mata orang yang tak pernah membangun apapun dengan tangannya sendiri memang bisa terdengar seperti hinaan. Dimas tertawa kecil. Biarin aja, Bu. Tadi juga saya dengar dia ribut di mobil. Katanya AC kurang dingin. Joknya nggak sempuk mobil pribadi. Saya cuma senyum aja. Rani menatap langit-langit ruangan lagi, seperti di bab sebelumnya. Tapi kali ini bukan untuk menahan tangis, melainkan untuk mengingatkan dirinya bahwa kemenangan sejati bukan terletak pada membalas luka, tapi pada bagaimana ia bangkit, bertumbuh, dan membuat luka itu tidak punya kuasa lagi atasnya. Rani duduk sendiri di kursi panjang belakang showroom setelah para karyawan mulai sibuk dengan aktivitas masing-masing. Ia menatap layar CCTV yang menunjukkan mobil mewah sewaan itu melaju keluar dari gerbang. Punggungnya masih lurus, tubuhnya terlihat tenang, tapi di dalam pikirannya, kenangan mengalir seperti sungai deras yang tak terbendung. Ia ingat malam ketika Rudy pulang larut malam, dengan aroma parfum wanita yang bukan miliknya. Ia ingat saat-saat ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa mungkin Rudy hanya stres kerja, bahwa mungkin ia hanya terlalu sensitif. Tapi hati perempuan tak pernah sepenuhnya bodoh. Ia tahu, hanya saja waktu itu ia terlalu takut mengakui kebenaran. Rudy bukan hanya pergi dari rumah. Ia membawa pergi semua hal. Rasa percaya, harga diri, bahkan tabungan hasil kerja keras mereka bersama selama bertahun-tahun. Dan ketika Rani menghadapinya untuk bertanya, Rudy justru menertawainya. Apa sih yang kamu punya? Tanpa aku, kamu bukan siapa-siapa. Kamu nggak akan bisa hidup sendiri. Kamu cuma perempuan rumahan yang nggak ngerti apa-apa. Kata-kata itu tertanam dalam kepala Rani selama berbulan-bulan. Menyiksa, menampar batinnya berkali-kali. Tapi hari ini, Rudy datang justru sebagai orang yang memohon fasilitas dari tempat yang dibangun dari kerja keras Rani sendiri. Dunia memang tidak pernah tinggal diam. Rani bangkit dari tempat duduk, berjalan menuju dapur kecil di belakang dan menuang teh panas ke dalam cangkir keramik abu-abu kesukaannya. Tangan kirinya menyentuh ponsel. Ia membuka aplikasi keuangan showroom dan tersenyum kecil melihat laporan hari itu. Pendapatan mereka terus naik. Masuk pesan dari pelanggan lain, klien langganan dari kantor notaris besar di kota. Mereka memesan 2 mobil untuk klien VIP. Rani langsung membalas dengan cekatan, menawarkan jadwal, memilihkan unit yang paling sesuai, dan mencatat semuanya dalam sistem. Semua dikerjakan dengan tenang dan profesional. Setelah urusan selesai, ia menuju gudang kecil di belakang showroom, bukan tempat penuh debu dan kardus, melainkan ruangan bersih berisi catatan-catatan lama, proposal, dokumen legal, dan satu papan kecil berisi foto-foto perjalanan showroom dari awal berdiri. Foto pertama adalah foto mobil bekas Avanza yang ia cicil sendiri dengan menjual perhiasan peninggalan ibunya. Foto kedua adalah ketika ia menyerahkan kunci ke pembeli pertamanya, seorang guru pensiunan yang ingin membelikan mobil untuk anaknya. Rani menyentuh foto itu perlahan, dan tersenyum. Sore menjelang. Langit mulai berubah warna. Dimas datang membawa laporan servis mingguan. Rani menelusuri satu persatu daftar unit, lalu berkata, unit Mercy yang disewa Pak Rudy, pastikan dipasang GPS-nya secara aktif. Aku mau tahu kalau mereka menggunakannya di luar kota. Dimas mengangguk cepat. Siap, Bu. Mau saya kasih driver buat ngawasi? Rani menggeleng. Belum perlu. Tapi kalau ada penyimpangan dari rute atau batas jarak pemakaian, langsung lapor ke aku. Setelah Dimas keluar, Rani kembali ke meja kerjanya. Ia membuka satu folder khusus di laptop, folder berjudul Rencana Ekspansi. Di dalamnya ada proposal cabang showroom kedua di kota tetangga. Ia menatap lembar demi lembar, studi lokasi, potensi pasar, peta kompetitor.
Ia telah bekerja keras hingga sejauh ini, dan ia tidak punya niat untuk berhenti hanya karena masa lalu datang menggoda. Sementara itu, di tempat lain, di sebuah hotel bintang 3 yang mereka sewa untuk menginap, Tiara duduk di ujung tempat tidur sambil mencuci wajahnya yang penuh keringat. Rudy berdiri di depan cermin. Diam, menatap dirinya sendiri. Jangan bilang kamu masih ada rasa sama perempuan tadi, kata Tiara ketus sambil mengelap wajah dengan handuk. Rudy tidak menjawab. Tiara berdiri dan menghampirinya. Rudy, jangan bilang kamu masih suka sama mantan istri kamu itu. Dia tuh sekarang sombong banget. Cuma karena punya showroom kecil, dia ngerasa udah di atas angin. Rudy akhirnya bersuara, pelan dan lirih. Dia bukan perempuan yang sama kayak dulu. Dia beda. Dan kamu tahu itu. Tiara mencibir. Beda apanya? Hanya karena sekarang punya usaha? Kamu lupa siapa yang dulu selalu ngikutin kamu? Yang nurut sama kamu? Yang kamu tinggalin karena katanya nggak punya daya juang? Sekarang kamu ngerasa rendah? Rudy duduk di ujung kasur, membuka sepatu satu persatu. Wajahnya lelah. Aku cuma kaget. Nggak nyangka dia bisa berubah sedrastis itu. Tiara melipat tangan di dada. Kamu nyesel? Rudy tak menjawab. Tiara membuang napas keras. Kamu jangan harap aku bakal ngeblak kamu kalau kamu mulai mikir buat balik sama dia. Aku bukan perempuan buangan, Rudy. Rudy menoleh tajam. Kamu juga bukan perempuan yang bikin aku tenang, Tiara. Dari awal kamu cuma penuh gengsi dan pamer. Setiap hari kita ngomongin siapa yang punya apa, bukan gimana cara kita bertahan bareng. Dan sekarang kamu marah karena aku diam. Tiara membanting handuk ke lantai. Jadi semua salah aku sekarang. Rudy menghela napas dalam. Aku cuma bilang aku capek. Sementara di showroom, malam mulai turun. Satu persatu karyawan pulang. Rani memilih lembur, duduk di ruang kerjanya yang sunyi, hanya ditemani suara kipas angin kecil dan gemerisik file yang ia baca. Di tangannya ada proposal kerjasama dari perusahaan asuransi besar, ingin menjalin kemitraan eksklusif untuk penyewaan mobil kantor. Pikirannya sempat melayang sejenak ke wajah Rudy, wajah yang dulu ia cintai sepenuh hati. Tapi kini wajah itu hanya bayang dari masa lalu. Ia tidak merasa sakit. Hanya getir, bahwa seseorang yang pernah ia perjuangkan kini terlihat sangat kecil dari tempatnya berdiri sekarang. Tiba-tiba ponselnya bergetar. Pesan masuk dari nomor tak dikenal. Rani, aku tahu ini mendadak. Tapi bisa kita ketemu? Aku butuh bicara. Rudy. Rani menatap layar ponsel itu cukup lama sebelum akhirnya mengunci layar tanpa membalas apapun. Ia bangkit dari kursinya, mematikan lampu ruang kerja, dan menatap showroom yang perlahan redup. Di dinding kaca, bayangannya terlihat. Bayangan perempuan yang pernah hancur, kini berdiri kokoh dalam diam. 3 hari berlalu sejak Rudy mengirimkan pesan. Tidak ada balasan, tidak juga panggilan. Rani tetap dengan rutinitasnya. Ia tidak terganggu oleh pesan itu, tidak juga gelisah. Tapi ia tahu satu hal, pesan itu tidak datang dari sekadar keinginan ngobrol biasa. Rudy tidak akan pernah sengaja membuka komunikasi kalau bukan karena ada sesuatu. Di hari keempat, Dimas masuk ruangannya dengan ekspresi serius. Bu, mohon maaf ganggu. Ada sedikit kendala. Rani menegakkan tubuhnya. Apa? Mercy S400 yang dipinjam atas nama Rudy. Ada pelanggaran rute. GPS mencatat mobil keluar batas zona pemakaian. Sekarang mobil itu berada di luar kota. Sekitar 180 km dari sini. Rani menarik napas dalam. Sesuai kontrak, batas maksimal hanya 100 km dari showroom. Mereka melanggar. Sudah dihubungi? Sudah, Bu. Tapi yang angkat justru wanita, bukan penyewa utamanya. Saya sudah konfirmasi, dan katanya mereka hanya menginap sementara di villa dan akan kembali besok. Rani menoleh ke arah jendela, menatap langit yang mendung. Jangan hubungi mereka lagi. Biar saja. Kita tunggu mereka datang. Pastikan GPS tetap aktif dan simpan rekaman jalurnya. Nanti kita proses sesuai prosedur. Dimas mengangguk lalu keluar meninggalkan ruangan. Rani berdiri dan berjalan pelan ke arah ruang display mobil. Suasana showroom tenang. Pelanggan hanya 2 orang hari itu, dan keduanya sedang bicara dengan staf marketing.
Ia memandangi mobil putih sedan mewah yang baru tiba dari pabrik 2 minggu lalu. Mobil itu belum disewakan karena masih menunggu STNK resmi. Rani membuka pintu mobil, masuk ke dalam, dan duduk di jok sopir. Tangannya menyentuh kemudi. Ia teringat bagaimana dulu ia hanya punya satu motor tua yang sering mogok. Ia biasa naik motor itu antar jemput barang dagangan dari pasar. Bahkan ketika hamil, ia tetap mengangkut karung-karung beras untuk dijual lagi ke tetangga. Sementara Rudy, saat itu, hanya duduk di rumah dan menyalahkan keadaan. Rani menafkahi keluarga sendirian. Tapi ketika keadaan mulai membaik, Rudy justru memilih pergi dengan wanita lain. Ketika ia keluar dari mobil, hujan mulai turun. Gerimis kecil-kecil yang membuat udara jadi dingin. Ia kembali ke ruangannya, menyalakan laptop, dan mulai menyiapkan form pelanggaran kontrak penyewa. Rani mencatat semua, rute GPS, pelanggaran jarak, waktu, serta kemungkinan denda sesuai aturan. Hatinya tenang. Ia tidak perlu membalas pesan Rudy. Ia hanya perlu menunggu. 2 hari kemudian, Rudy datang. Mobil Mercy S400 itu meluncur masuk ke halaman showroom. Kilap badinya masih sama, tapi debu menempel tipis di pinggiran pintu dan kaca spion. Tiara duduk di sebelah Rudy, mengenakan kacamata hitam dan topi mahal. Begitu mobil berhenti, keduanya turun dengan gaya angkuh seperti sebelumnya. Tiara mengangguk ke salah satu staf, lalu melemparkan kunci ke meja resepsionis. Sudah selesai. Kami mau ambil deposit, katanya ketus. Staf resepsionis menyambut dengan senyum datar. Mohon ditunggu sebentar, Bu. Kami perlu memeriksa kondisi mobil terlebih dahulu. Tiara mendengus, lalu menyeret Rudy masuk ke area tunggu. Beberapa pelanggan menoleh ke arah mereka karena suara langkah hak tinggi Tiara yang berisik. Rani sudah menunggu di ruang kerjanya. Ia tidak buru-buru keluar. Ia biarkan mereka duduk, menunggu. Ia tahu, waktu adalah alat terbaik untuk membuat orang seperti mereka merasa tidak nyaman. 10 menit kemudian, Dimas mengetuk pintu dan masuk. Bu, mobil sudah dicek. Tidak ada kerusakan fisik, tapi pelanggaran zona dan jarak jelas. Kita bisa kenakan penalti sesuai kontrak. Rani mengangguk. Baik. Siapkan form dendanya. Kita potong dari deposit. Kalau kurang, sampaikan langsung ke mereka. Dimas kembali ke ruang depan, dan Rani mengikutinya dari belakang, dengan langkah tenang dan senyum tipis. Begitu Tiara melihat Rani muncul, wajahnya langsung berubah. Ia berdiri, menyilangkan tangan di dada. Loh, kamu lagi? Kenapa selalu kamu yang muncul? Rani menatapnya tenang. Karena ini bisnis saya. Semua keputusan tetap di tangan saya. Rudy berdiri, mencoba tersenyum. Rani, aku cuma... Rani memotong pelan, silakan tunggu sebentar, saya belum selesai bicara. Dimas menyerahkan form penalti ke Rani, lalu Rani membacakan dengan nada tenang namun tegas. Berdasarkan data GPS, kendaraan keluar zona sebanyak 180 km dari lokasi showroom. Sesuai kontrak, itu dikenai penalti sebesar 5 juta rupiah. Deposit hanya 3 juta. Jadi, kekurangannya 2 juta, wajib dibayar saat ini juga. Tiara langsung meledak. Apa? 5 juta cuma karena keluar kota? Itu akal-akalan? Rani meletakkan kertas di meja. Ini kontraknya. Ibu tanda tangani sendiri. Termasuk pasal penalti. Kami tidak pernah main-main dalam urusan ini. Rudy melirik Tiara, lalu berusaha meredakan. Tiara, sudah, kita bayar saja. Jangan ribut di sini. Tapi Tiara sudah kalap. Aku nggak mau bayar. Kamu pikir kamu siapa sih, Rani? Mentang-mentang punya showroom kecil begini kamu bisa seenaknya. Rani mendekat satu langkah. Showroom kecil ini menghasilkan ratusan juta per bulan, Bu. Dan saya tidak mengemis uang siapapun. Saya hanya menegakkan aturan. Tiara menghentakkan kakinya, lalu menatap Rudy tajam. Bayar sendiri. Ini ulah kamu. Rudy membuka dompet dengan berat hati. Tangannya gemetar saat mengeluarkan 2 lembar uang 1 juta. Rani memperhatikan gerakan itu tanpa reaksi. Ia lalu menyerahkan kwitansi pembayaran dan berkata singkat, "Terima kasih telah menggunakan jasa kami.
Semoga lain kali lebih hati-hati. Rudy menerima kertas itu, tapi tidak segera pergi. Ia masih berdiri di tempat, memandang wajah Rani dalam-dalam. Aku minta maaf, Ran. Aku nggak pernah nyangka kamu bisa sampai sejauh ini. Dan aku cuma mau bilang, kamu hebat. Rani mengangkat alis. Maaf itu untuk dirimu sendiri, Rudy. Bukan untukku. Tiara menarik tangan Rudy keras, lalu melangkah keluar showroom sambil menggerutu. Rudy hanya menoleh sebentar, lalu mengikutinya. Ketika mereka sudah pergi, Dimas tertawa pelan. Bu Rani, drama banget ya hari ini. Rani hanya tersenyum tipis. Tapi ini baru permulaan. Malam itu, di rumahnya yang sederhana namun tertata rapi, Rani duduk di balkon sambil menyeruput kopi. Angin membawa aroma tanah basah dan daun jambu. Ia menatap langit yang bersih, penuh bintang. Di dadanya, ada perasaan ringan. Bukan karena ia menang melawan masa lalu, tapi karena ia tidak lagi dikendalikan oleh perasaan itu. Dan ia tahu, Rudy belum akan berhenti. 3 hari setelah kejadian di showroom, Rani kembali fokus pada proyek ekspansi showroom barunya di wilayah pinggiran kota. Lokasi baru ini akan menjadi cabang keduanya, dengan konsep lebih eksklusif. Ia ingin menjangkau segmen atas, para ekspatriat, pejabat, dan pebisnis. Ia mengawasi proses renovasi dari kejauhan, sambil berbicara dengan kontraktor melalui telepon. Beberapa unit mobil mewah sudah siap dikirim ke cabang baru begitu showroom rampung. Di satu sisi, ia mulai mendapat tawaran kerjasama dari perusahaan transportasi wisata yang ingin memesan langganan mobil kelas premium. Namun, tepat pukul 11 siang hari itu, sebuah nomor tak dikenal masuk ke ponselnya. Rani awalnya mengabaikan, tetapi nomor itu terus-menerus menelpon. Saat diangkat, suara yang terdengar di ujung telepon membuatnya langsung tahu siapa pemiliknya. Rani, ini aku, Rudy. Ia diam. Aku cuma minta waktu. Bisa kita ketemu? Bukan untuk berantem. Aku pengen bicara sebagai teman. Rani menarik napas pelan. Bicara tentang apa? Apapun. Tentang kita. Tentang kenapa aku. Jangan bicara tentang kita. Itu sudah selesai. Rudy terdengar menghela napas berat. Oke, aku tahu aku salah. Tapi kamu harus tahu satu hal, Ran. Hidupku nggak seperti yang kamu kira. Rudy, kamu sudah punya istri. Hidupmu bukan urusanku lagi. Tapi hidupku hancur, Ran. Ucapan itu sempat membuat Rani bungkam. Ia tidak menyangka akan mendengar nada sedalam itu dari pria yang dulu meninggalkannya dengan cara keji. Tapi ia tetap menjaga sikapnya. Aku sibuk, ucapnya singkat lalu menutup telepon. Tak sampai 5 menit kemudian, WhatsApp-nya dibanjiri pesan dari Rudy. Panjang-panjang. Tentang Tiara yang ternyata berselingkuh di belakangnya. Tentang hutang yang menumpuk karena gaya hidup mewah yang Tiara paksakan. Tentang bisnis kecil yang mereka mulai bersama dan gagal total, karena tidak punya manajemen yang kuat. Dan pada akhir pesan, sekarang aku nggak punya apa-apa. Mobil kemarin pun sebenarnya aku sewa cuma buat jaga harga diri depan Tiara. Aku malu kalau kamu tahu. Tapi ternyata kamu yang punya. Aku bener-bener malu. Ran? Rani membaca tanpa emosi. Pesan itu terlalu telat. Saat dulu ia berteriak minta dipahami, Rudy memilih membungkamnya dengan hinaan. Sekarang, giliran dia yang terhina oleh ulahnya sendiri. Pukul 4 sore, Dimas datang dengan wajah tegang. Bu, ada tamu di luar. Minta ketemu langsung sama ibu. Katanya ini penting banget. Siapa? Tanya Rani. Dimas ragu sejenak. Rudy, Bu. Rani menghela napas. Ia tak lagi marah, hanya merasa muak. Tapi ia tahu, menghindar bukan caranya menyelesaikan sesuatu. Suruh dia masuk, ucapnya akhirnya. Rudy masuk dengan pakaian lusuh. Bukan jas dan dasi seperti waktu terakhir kali datang. Hanya kaos berkerah yang sudah pudar warnanya dan celana jeans yang tampak sering dipakai. Sepatu ketsnya pun kotor. Tidak ada lagi aroma parfum mahal. Yang datang hari itu hanya Rudy, mantan suaminya yang dulu ia kenal, bukan lelaki sok kaya yang mencoba pamer kemewahan. Ia duduk di kursi tamu, memandangi meja sejenak sebelum akhirnya bicara.
Aku cuma butuh 5 menit. Setelah itu kamu bebas ngusir aku kalau mau. Rani duduk di seberang. Silakan bicara. Rudy menunduk. Aku nyesel. Ran. Aku tahu kamu gak butuh pengakuan ini. Tapi aku benar-benar nyesel. Ia terdiam beberapa detik sebelum melanjutkan. Waktu aku tinggalin kamu dulu, aku pikir aku bisa hidup lebih enak. Tiara kelihatannya sempurna. Gaya bicara, penampilan, semuanya mewah. Tapi ternyata semuanya palsu. Dia boros. Hobinya pesta, belanja, foya-foya. Tabungan ludes dalam 6 bulan. Bisnis kecil yang aku buka buat dia, cuma dipakai buat bayar cicilan. Sekarang, dia pergi sama pria lain yang lebih kaya. Rani tetap diam. Matanya tajam namun tak menunjukkan belas kasihan. Ran, kamu nggak tahu, setiap malam aku buka media sosialmu. Aku lihat kamu kerja keras. Buka cabang, naik pangkat, dapat penghargaan. Sementara aku, cuma bisa lihat dari jauh. Dan makin hari aku makin ngerasa bodoh. Aku ninggalin satu-satunya orang yang benar-benar tulus sama aku demi ilusi. Rani memotong, suaranya datar. Dan kamu pikir setelah semua yang kamu lakukan, aku akan memeluk kamu dan bilang, nggak apa-apa. Ayo kita mulai dari awal? Rudy menggeleng cepat. Nggak. Aku nggak berharap itu. Aku tahu kamu udah di tempat yang lebih tinggi. Aku nggak minta balikan. Aku cuma pengen kamu tahu bahwa aku sadar aku salah. Itu aja. Hening. Rani berdiri. Langkahnya menuju jendela, lalu ia bicara dengan pelan namun tegas. Aku dulu butuh kamu di saat paling sulit dalam hidupku, Rudy. Tapi kamu pergi. Dan sekarang kamu datang lagi di saat hidupmu jatuh. Jangan salah paham. Aku bukan pelampiasan, bukan tempat berteduh ketika badai datang. Ia menoleh. Maaf, kamu terlambat. Rudy menunduk dalam. Aku akan pergi. Tapi, boleh aku minta satu permintaan? Rani tak menjawab, tapi matanya menatap lurus ke arah Rudy, menandakan ia mendengar. Aku pengen kerja di showroom kamu. Aku tahu ini gila. Tapi aku butuh kerja. Aku pengen belajar dari kamu. Aku pengen bayar semua kesalahanku, meski nggak akan cukup. Tapi tolong kasih aku kesempatan. Permintaan itu membuat Rani diam cukup lama. Ia tahu, ini momen yang sangat emosional. Tapi ia tidak ingin membuat keputusan dalam keadaan terbawa perasaan. Ia perlu berpikir jernih. Dan tidak semua kesempatan kedua adalah pilihan bijak. Besok pagi, datang jam 7. Interview jam 7:05. Kalau kamu telat 1 menit, kamu pulang. Bukan karena kamu mantan suamiku. Tapi karena ini dunia kerja. Rudy mendongak. Ada kelegaan di wajahnya. Terima kasih, Ran. Aku janji nggak akan nyanyain kesempatan ini. Rani kembali duduk. Jangan janji. Buktikan saja. Saat Rudy pergi, Dimas masuk ruangan dengan ekspresi tidak percaya. Bu, serius mau terima dia kerja? Rani menatap Dimas sebentar. Aku nggak akan memberi keistimewaan. Aku ingin dia rasakan beratnya membangun usaha dari bawah. Seperti yang dulu aku rasakan sendiri. Dimas mengangguk, meski masih tampak heran. Dan di luar gedung itu, hujan kembali turun. Tapi kali ini bukan hujan yang membawa kesedihan, melainkan hujan yang menandakan perubahan baru sedang datang. Pukul 6.30 pagi, showroom masih lengang. Belum ada pegawai yang datang selain satpam yang berjaga di gerbang. Udara pagi membawa aroma embun dan sedikit sisa hujan semalam. Lampu-lampu di dalam showroom baru saja dinyalakan secara otomatis, menyinari mobil-mobil mewah yang berbaris rapi seperti tentara yang siap berangkat perang. Di depan gerbang, sosok laki-laki tampak berdiri sambil memegang map lusuh. Rudy, dengan baju kemeja lama yang sudah agak sempit di tubuhnya, celana bahan yang tampak kusam, dan sepatu kulit yang ujungnya sedikit robek. Tapi pagi itu, ia tampak jauh lebih siap dibanding dirinya beberapa hari lalu. Wajahnya masih menunduk saat satpam membukakan pintu dan mengarahkannya ke lobi. Rani belum datang. Tapi Dimas sudah siap dengan daftar pertanyaan interview yang ia buat semalam. Ia sebenarnya tidak setuju dengan keputusan Rani menerima Rudy untuk wawancara. Tapi Rani adalah bos.
Dan dalam diamnya, ia tahu Rani bukan tipe perempuan yang mengambil keputusan hanya karena perasaan. Rudy duduk di bangku ruang tunggu selama 15 menit, sebelum dipanggil masuk ke ruang meeting kecil. Ia disambut oleh Dimas dan satu staf HRD bernama Lila. Tidak ada basa-basi. Interview dimulai dengan formal, tanpa ekspresi. Nama lengkap: Rudy Prasetyo. Pendidikan terakhir: S1 Ekonomi, Universitas Pamulang. Pengalaman kerja terakhir: Rudy terdiam sebentar. Usaha sendiri, rental mobil. Tapi gagal karena tidak ada manajemen yang baik. Kenapa Anda tertarik bekerja di showroom ini? Rudy menarik napas dalam. Saya ingin belajar dari orang yang membangun usaha ini. Saya sadar selama ini saya sombong dan tidak tahu bagaimana susahnya mengelola usaha. Saya ingin memulai dari bawah. Lila dan Dimas saling berpandangan. Jawaban itu tidak terlalu impresif, tapi jujur. Setelah sesi formal selesai, Rani masuk ruangan. Semua diam. Rudy berdiri secara refleks. Kamu datang tepat waktu. Itu sudah 1 poin. Ucap Rani, datar. Mulai besok kamu ikut tim lapangan. Cuci mobil, angkut barang, jemput pelanggan. Gaji sesuai UMR. Tidak ada perlakuan istimewa. Kamu mulai dari bawah. Deal? Deal. Dan satu lagi, ucap Rani, matanya menusuk. Kalau kamu bicara soal masa lalu kepada siapapun di showroom ini, atau mencoba memanfaatkan koneksimu denganku, kamu langsung saya keluarkan. Rudy mengangguk. Saya paham. Hari itu Rudy resmi bekerja sebagai karyawan level terbawah di showroom milik mantan istrinya sendiri. Ia mencuci velg mobil hingga mengilat, mengangkut galon air untuk pantry, hingga mengangkat ban cadangan ke gudang belakang. Para pegawai lain sempat terkejut saat tahu siapa dia, tapi tidak satu pun berani membahas. Semua tahu bahwa ini bukan tempat untuk drama. Beberapa hari kemudian, Dimas masuk ruangan Rani sambil membawa file laporan mingguan. Bu, saya mau jujur soal sesuatu. Rani menoleh. Apa? Rudy, Bu. Dia kerja keras. Lebih keras dari yang saya kira. Saya perhatiin dia nggak pernah istirahat lebih dari 5 menit. Kalau anak-anak lain masih pada main HP di belakang showroom, dia tetap bersihin mobil sampai kilap. Saya kira dia bakal ngeluh. Ternyata enggak. Rani diam. Tidak menjawab. Ia hanya membuka file yang Dimas bawa. Tapi matanya tidak benar-benar membaca. Menurut saya, Bu, dia benar-benar nyesel. Tambah Dimas pelan. Rani menutup file itu. Rasa menyesal seseorang tidak harus selalu diberi hadiah. Kadang biarkan rasa itu tinggal bersama mereka lebih lama. Supaya mereka nggak lupa. 2 minggu berlalu. Rudy sudah mulai terbiasa dengan ritme kerja di showroom. Ia bangun pukul 5, naik motor tuanya ke tempat kerja, lalu mulai bersih-bersih sebelum showroom dibuka. Ia jarang bicara, hanya menjawab kalau ditanya. Tidak ada satupun orang tahu. Setiap malam ia pulang dengan punggung yang pegal dan telapak tangan yang mulai kasar. Tapi ia menolak menyerah. Pagi itu, seorang pelanggan datang. Seorang wanita muda, cantik dan wangi, mengenakan baju ketat dan kacamata hitam mahal. Ia turun dari taksi dan langsung menuju meja resepsionis. Permisi. Saya mau sewa mobil Lamborghini Aventador warna kuning, yang ada di etalase depan. Bisa dipakai 2 hari. Resepsionis melirik jadwal penyewaan. Maaf, untuk Lamborghini kuning saat ini sudah di booking klien lain, Bu. Wanita itu tampak tidak terima. Saya mau pakai untuk pesta. Acara penting. Saya bisa bayar lebih. 5 juta per hari. Rani kebetulan melintas dan mendengar. Ia menghampiri. Maaf, Bu. Kami memegang prinsip. Siapa cepat, dia dapat. Klien sebelumnya sudah booking lebih dulu dan membayar penuh. Wanita itu membuka kacamatanya. Tatapannya tajam. Nama saya Tiara. Mungkin kalian pernah dengar. Dan saya rasa saya cukup penting untuk dapat sedikit pengecualian. Rani menatapnya tanpa berkedip. Sayangnya, Bu Tiara di tempat kami, semua klien diperlakukan sama. Entah dia orang biasa, atau selebgram sekalipun. Tiara terdiam. Baru beberapa detik kemudian ia sadar siapa yang berdiri di depannya. Wajah itu,
Meski berubah, tak mungkin ia lupakan. Rani, mantan istri suaminya dulu. Jadi ini showroom kamu? Tanya Tiara, matanya menyipit. Benar. Tiara tertawa pelan. Oh, pantes aja kamu tolak aku. Dendam, ya? Tidak, ucap Rani cepat. Ini bisnis. Tidak ada dendam di sini. Tapi mungkin memang karma sedang bekerja. Tiara menggigit bibir bawahnya. Ia tak sangka akan dihadapkan kembali pada perempuan yang pernah ia remehkan. Dan sebelum ia sempat membalas ucapan Rani, matanya menangkap sosok Rudi dari kejauhan yang sedang menyemir ban mobil. Hei, panggil Tiara. Rudi menoleh. Matanya melebar. Ia tampak panik. Kamu kerja di sini? Tanya Tiara, hampir berteriak. Semua pegawai kini melirik. Rani mengangguk arah Dimas agar segera membawa Tiara ke ruang meeting untuk bicara lebih lanjut secara privat. Tiara berteriak, jadi kamu kesini bukan cuma karena butuh kerja, tapi mau kembali sama dia. Kamu pikir aku bodoh? Rudi hanya diam. Sementara itu, Rani menoleh ke arah para pegawai. Kembali bekerja. Tidak ada yang perlu disaksikan di sini. Dimas dan dua staf keamanan mendekat, mencoba menenangkan Tiara yang mulai meracau. Tapi Tiara justru makin histeris. Aku malu. Aku malu sudah pamer mobil sewaan yang ternyata milik mantan istri kamu. Aku ini siapa di matamu? Rudi? Barang pakai buang? Rudi akhirnya bersuara, pelan tapi jelas. Tiara, sudah. Jangan mempermalukan dirimu sendiri. Ucapan itu membuat Tiara membeku. Ia menatap Rudi lama, lalu menoleh ke arah Rani. Selamat ya, kamu menang, katanya, sebelum berbalik dan pergi. Rani berdiri kaku. Tidak tersenyum. Tidak merayakan. Tidak satupun kata keluar dari mulutnya. Karena ia tahu, kemenangan sejati bukan saat musuhmu tumbang, tapi saat kamu tidak lagi membiarkan mereka mengendalikan emosimu. Dan saat hari mulai beranjak siang, showroom kembali berjalan seperti biasa. Tapi di sudut gudang belakang, Rudi duduk sendirian. Bahunya turun naik pelan. Air matanya jatuh. Diam-diam. Tapi tak satupun orang datang menghampiri. Karena kini, ia harus belajar menghadapi semuanya sendiri. Sama seperti dulu Rani menjalaninya. Sendirian, dalam diam, dan dengan kepala tetap tegak. Hari-hari berlalu seperti deru angin malam yang tak bisa dihentikan. Seminggu sudah berlalu sejak kejadian di showroom itu. Sejak Tiara datang membawa badai dengan mulutnya yang tajam dan emosinya yang meledak-ledak. Para karyawan sudah mulai membicarakannya dengan nada setengah percaya. Tak banyak yang tahu betapa dalam luka yang sempat tersayat di ruang itu. Namun, Rani tetap tak menunjukkan perubahan. Ia hadir setiap pagi lebih awal dari siapapun, membuka laptopnya, memeriksa laporan, memantau transaksi, lalu turun ke lantai showroom. Ia bicara seperlunya. Tertawa hanya jika memang lucu. Tapi dari tatapannya, semua tahu bahwa ia tidak sedang bermain-main. Sementara itu, Rudi berubah. Ia tidak lagi hanya rajin, tapi mulai mengerti irama bisnis di tempat itu. Ia tahu kapan harus bicara dan kapan harus diam. Ia tidak lagi menunduk malu ketika pelanggan menanyakan sesuatu. Ia bicara dengan pelan, tapi jelas, bahkan mulai mengusulkan beberapa ide kecil tentang promosi mingguan yang efektif. Pagi itu, Rani sedang berada di ruang kaca lantai 2 saat Dimas masuk membawa laporan. Ia juga membawa kabar kecil yang membuat napas Rani tertahan sejenak. Bu, Tiara bikin status di Instagram. Katanya showroom kita mempekerjakan suami orang tanpa seizin istrinya. Dia sebut-sebut showroom kita, bisnis munafik. Beberapa selebgram lain sudah mulai komen. Ada yang tanya-tanya via DM, Bu. Rani mengerutkan dahi. Dia pikir dia siapa? Mengira dia bisa menjatuhkan tempat ini hanya karena harga dirinya diinjak oleh kebenaran. Dimas mengangkat bahu. Mungkin dia kesal, Bu. Tapi kalau ini viral, bisa merugikan. Tak ada yang bisa merugikan bisnis yang dibangun dengan fondasi yang benar, ucap Rani sambil berdiri. Biarkan saja. Kita tidak perlu klarifikasi. Kita hanya perlu menunjukkan hasil. Dimas ragu. Tapi Bu, aku yang bertanggung jawab penuh kalau ada kerugian. Kalau kamu tak percaya, kamu boleh pergi dari sini. Dimas langsung menunduk.
Saya tetap di sini, Bu. Saya cuma khawatir. Saya tahu kamu khawatir. Tapi saya lebih tahu siapa Tiara. Dia bukan pengancam. Dia hanya pembuat gaduh. Hari itu, Rani kembali bekerja dengan ritme yang sama. Tapi dalam diam, ia mulai membuka data pengunjung di sosial media, komentar-komentar negatif, dan potensi boikot. Ia tak takut. Ia hanya mulai menyusun strategi balasan. Sementara itu, Rudy tak banyak bicara. Namun setelah jam kerja selesai, ia duduk di teras showroom. Menatap langit sore yang berwarna oranye pucat. Beberapa pegawai pamit pulang, tapi ia tetap di sana. Beberapa menit kemudian, langkah sepatu hak tinggi terdengar. Rani baru keluar dari ruangannya, membawa tas kerja kecil di tangan kanan. Kamu belum pulang? Rudy berdiri cepat. Belum. Masih nunggu Dedi. Katanya mau bareng pulang. Rani menatapnya sebentar. Kamu tahu, Tiara lagi coba menjatuhkan bisnis ini. Rudy mengangguk. Saya tahu. Dia memang begitu. Kalau dia kalah, dia buat gaduh. Kamu nggak pikir untuk bicara ke dia? Biar dia berhenti? Rudy menatap lantai. Saya sudah coba. Tapi Tiara sekarang bukan lagi istri. Dia. Luka yang saya buat, lalu saya sendiri yang berdarah. Rani mendengus kecil. Bagus. Setidaknya kamu sadar. Rudy menatap wajah Rani. Rani, saya cuma mau bilang, terima kasih. Sudah kasih saya kesempatan. Bahkan setelah semua yang saya lakukan dulu. Rani diam sejenak. Saya tidak memberi kesempatan karena kasihan. Tapi karena saya tahu, tidak semua orang bisa belajar dari kesalahan. Kamu salah. Tapi kamu belajar. Itu yang membuat saya membiarkan kamu mencoba menebus semuanya. Rudy mengangguk. Saya nggak akan kecewakan kamu. Rani membuang muka. Jangan kecewakan dirimu sendiri dulu. Keesokan harinya, showroom dipenuhi dengan tim kreatif. Rani menyewa jasa agensi video untuk membuat dokumentasi behind the scene tentang proses kerja showroomnya. Tidak satu pun pegawai tahu maksud sebenarnya. Selain untuk promosi, Rudy menjadi salah satu yang diambil gambarnya. Saat sedang membersihkan mobil, menyusun berkas, dan bahkan saat sedang mengantarkan kunci ke pelanggan. Tim video menyusun narasi tentang bagaimana seseorang yang pernah gagal bisa bangkit kembali. Beberapa hari kemudian, video itu diunggah ke Instagram resmi showroom. Dalam semalam, ditonton puluhan ribu orang. Komentar positif membanjiri. Banyak yang tak sadar bahwa pria yang ada di video itu adalah Rudy, mantan suami Tiara. Narasi video itu menyentuh. Kami percaya semua orang bisa berubah. Bahkan seseorang yang pernah jatuh pun bisa bangkit, jika diberi kesempatan dan keberanian untuk jujur pada dirinya sendiri. Ini bukan soal masa lalu, tapi bagaimana kita menatap masa depan dengan kepala tegak. Tiara membaca caption itu sambil menggertakkan gigi. Ia tak bisa menahan diri. Ia kembali membuat story, menyindir. Jangan percaya semua narasi yang dibungkus indah. Kadang orang hanya memoles luka agar tampak seperti prestasi. Namun reaksi netizen kini berbalik. Banyak yang membela showroom Rani. Menyebut bahwa Rani justru memberi contoh baik sebagai pemimpin. Memberi ruang bagi orang yang bersungguh-sungguh berubah. Nama showroom makin melambung. Bahkan beberapa media menulis tentangnya. Showroom milik wanita tangguh ini menjadi inspirasi bisnis yang humanis. Rani membaca artikel itu, lalu tersenyum kecil. Tapi hanya sekejap. Karena ia tahu, ini baru sebagian kecil dari apa yang harus ia jalani. Luka lama belum sepenuhnya sembuh. Tapi ia belajar bahwa ia tidak perlu balas dendam. Dunia yang akan membuktikan siapa yang salah. Malam itu, saat showroom tutup dan semua pegawai sudah pulang, Rudy kembali duduk di depan pintu utama. Di sampingnya ada gelas kopi plastik sisa minumannya tadi siang. Rani keluar membawa tas dan melihatnya. Kamu selalu duduk di sana, ya? Saya cuma merasa lebih tenang di sini. Kenapa? Rudy menoleh. Karena dari sini, saya bisa lihat betapa kamu sudah sejauh ini. Dan saya tahu, saya bukan siapa-siapa lagi. Tapi saya senang kamu baik-baik saja. Rani tak menjawab. Ia hanya menatap langit malam yang gelap tapi berkilau. Dalam diam, ia tahu,
Sesuatu di dalam dirinya berubah. Luka yang dulu menganga, kini mulai mengering. Dan Rudy, pria yang dulu meninggalkannya karena perempuan lain, sekarang duduk di bawah pintu tempat ia mencari nafkah. Bukan untuk kembali merebut hatinya, tapi untuk belajar menjadi manusia. Dan pelan-pelan, masa lalu pun mulai kehilangan kekuatannya atas mereka. Matahari belum terlalu tinggi ketika Rani tiba di showroom. Angin pagi masih membawa sisa-sisa embun yang tertinggal di dedaunan. Udara terasa lebih sejuk dari biasanya. Langit berwarna biru pucat dengan awan putih yang melayang tenang. Tapi isi hati Rani pagi itu tidak seindah langit di atas kepalanya. Ia tahu, Tiara belum selesai. Perempuan itu tak pernah kalah dengan cara elegan. Jika tak bisa menang, maka ia akan merusak. Dan pagi itu, kekhawatiran Rani menjadi kenyataan. Begitu ia melangkah masuk ruangannya, Dimas langsung menyodorkan iPad. Bu, kita kena review palsu. Rani menatap layar. Di sana, belasan akun tak dikenal memberikan rating buruk pada Google Bisnisku. Komentar mereka mengandung tuduhan miring yang sama. Showroom ini memperkerjakan penghancur rumah tangga. Showroom ini tidak jujur. Showroom ini penuh dengan drama internal. Beberapa bahkan menuduh showroom melakukan markup harga dan menyewa mobil bodong. Kamu yakin ini dari orang yang sama? Tanya Rani tenang, tapi tatapannya tajam. Saya sudah telusuri. IP-nya beda, tapi gaya bahasanya mirip. Banyak akun baru dibikin 3 hari lalu. Ada kemungkinan ini dari tim buzzer sewaan, Bu. Rani mengambil napas dalam-dalam. Kita balas dengan strategi. Jangan panik. Mulai dari sekarang, suruh semua pelanggan tetap kita kasih review asli. Tanpa paksaan. Minta testimoni jujur mereka. Kita benahi SEO dan pasang iklan promosi untuk menutupi review negatif. Dimas mengangguk cepat. Baik, Bu. Dan satu lagi, ucap Rani sambil menatap jendela. Kalau Tiara pikir aku akan menyerah, dia lupa, aku tidak pernah takut untuk mulai dari nol. Bahkan dari minus pun aku akan berdiri lagi. Sementara itu, Rudy tampak gelisah. Ia tahu siapa di balik serangan itu. Ia mengenal pola-pola licik Tiara lebih dari siapapun. Tapi rasa bersalah yang ia simpan selama ini membuatnya enggan bicara. Namun hari itu, saat makan siang, ia memberanikan diri menghampiri Rani. Boleh bicara sebentar? Rani menoleh. Bicara saja. Saya tahu siapa yang kirim buzzer itu. Rani diam, menunggu. Itu Tiara. Dia pernah ancam saya. Katanya kalau showroom ini tetap pasang video saya, dia akan buat kacau. Aku tahu, jawab Rani tenang. Rudy terkejut. Kamu tahu. Aku bukan orang bodoh, Rudy. Tapi aku sedang memberi dia waktu untuk puas bermain kotor. Kenapa kamu nggak lawan sejak awal? Rani menatapnya lama. Karena kekuatan terbesar dalam bisnis bukan membalas, tapi bertahan tanpa kehilangan arah. Rudy mengangguk perlahan. Tapi ada rasa bersalah yang menyesakkan dadanya. Ia tahu, ini semua terjadi karena masa lalunya. Karena pilihan bodohnya meninggalkan Rani demi Tiara. Sekarang, luka itu dibalas dengan cara yang berbeda, dan ia berada di tengahnya. Menjadi saksi betapa wanita yang dulu ia abaikan kini berdiri jauh lebih tinggi. Hari-hari berikutnya berubah menjadi ujian mental bagi seluruh tim showroom. Serangan review palsu makin gencar. Beberapa pelanggan ragu untuk menyewa. Rani tetap tenang. Namun dalam diam ia mengatur ulang seluruh strategi pemasaran. Ia turunkan harga sewa untuk mobil tipe tertentu. Ia undang influencer otomotif lokal untuk mengulas mobil-mobilnya secara netral. Ia juga bekerja sama dengan komunitas mobil dalam kampanye sosial, mobil untuk semua orang. Sebuah gerakan yang menyediakan sewa gratis bagi keluarga kurang mampu untuk keperluan darurat, seperti anak sakit atau orang tua yang harus diantar berobat. Kampanye itu viral. Media lokal mulai meliput. Komentar positif membanjiri akun Instagram showroom. Di balik layar, Tiara menggigit bibirnya. Semua serangan yang ia rancang tak membuahkan hasil. Sampai akhirnya, ia membuat rencana terakhir. Suatu pagi, showroom menerima telepon dari seseorang yang mengaku sebagai panitia pesta pernikahan anak pejabat. Mereka ingin menyewa mobil mewah, Lamborghini Aventador kuning dan Rolls-Royce Phantom putih, untuk keperluan video klip dan prosesi.
Uang muka ditransfer langsung. Tidak tanggung-tanggung, 70 juta langsung masuk. Tapi Rani curiga. Ia mengecek alamat pengiriman, mengecek ulang identitas, dan yang paling penting, ia menginstruksikan agar mobil dikirim secara langsung olehnya. Tanpa sopir. Ia ingin melihat sendiri siapa yang menyewa mobil. Saat hari pengambilan tiba, Rani mengenakan blazer hitam, rambut dikunci rapi, dan kacamata hitam. Ia duduk di balik kemudi Rolls-Royce, sementara Lamborghini dikendarai oleh salah satu staf senior yang dipercaya. Mereka tiba di lokasi, sebuah villa mewah di daerah puncak. Begitu pintu villa dibuka, suara musik menyambut mereka. Tapi suara itu segera hilang ketika Tiara muncul dari dalam rumah, mengenakan gaun pesta, dan berdiri membeku melihat Rani turun dari mobil mewah yang ia sewa. Apa-apaan ini? Tiara mendesis. Rani tersenyum tipis. Oh, rupanya kamu yang menyewa. Tiara mundur setengah langkah. Kenapa kamu yang antar mobil? Ini? Kamu sopir di showroom sekarang. Rani menyerahkan kunci dengan satu tangan. Aku pemilik showroom. Aku cuma ingin lihat siapa penyewa yang sangat antusias dan penuh misteri ini. Tiara tak bisa menyembunyikan kemarahannya. Tapi sebelum ia sempat bicara lagi, Rudy muncul dari dalam rumah. Ia ikut dalam rombongan staf showroom yang ikut mengantar mobil. Matanya membeku melihat pemandangan di depannya. Rani dan Tiara berdiri hanya 2 meter satu sama lain. Udara mendadak kaku. Beberapa tamu mulai memperhatikan mereka. Jadi, kamu mau pamer mobil mewah di depan publik pakai mobil sewaan? Rani berkata cukup keras agar semua mendengar. Tiara mencoba menyelamatkan wajahnya. Banyak orang sewa mobil untuk acara. Bukan hal aneh. Rani mengangguk. Benar. Tapi yang aneh itu ketika kamu datang ke tempat sewa mobil dengan kepala tinggi, lalu menyewa mobil milik mantan suami yang kamu rampas dari pemilik tempat itu. Tiara melotot. Kamu sengaja? Kamu mau permalukan aku? Rani mendekat setengah langkah. Aku tidak perlu mempermalukanmu, Tiara. Kamu sendiri yang menelanjangi dirimu. Beberapa tamu merekam kejadian itu. Dalam hitungan jam, video itu tersebar. Netizen kembali ramai. Kali ini, tidak satu pun membela Tiara. Semua mendukung Rani. Menyebutnya sebagai wanita kuat yang membungkam arogansi dengan elegan. Tiara menghilang dari sosial media selama beberapa hari. Tak ada unggahan, tak ada komentar. Sementara showroom Rani banjir order. Banyak yang penasaran, banyak pula yang ingin mendukung. Di kantor, semua karyawan menyambut Rani dengan tepuk tangan saat ia kembali dari puncak. Mereka tak tahu semua detail yang terjadi, tapi mereka tahu, bos mereka baru saja menang perang besar. Tanpa melempar batu, tanpa mengotori tangan. Dan untuk pertama kalinya, Rani merasa luka itu tak lagi menyakitkan. Ia tidak hanya menang dari Tiara. Ia menang dari dirinya sendiri, dari rasa takut, dari trauma, dari keraguan. Namun jauh di sudut pikirannya, ia tahu, perjalanan belum selesai. Rudy masih ada di showroom. Luka yang satu ini belum punya akhir yang jelas. Dan ia belum tahu, apakah hatinya siap untuk menerima sesuatu yang tak ia rencanakan. Rani berdiri di depan kaca besar ruang kantor. Bayangan dirinya menatap balik, wajah yang kini lebih tegar, namun masih menyimpan serpihan luka yang belum usai. Showroom sedang dalam masa kebangkitan. Orderan mengalir, media meliput, dan pelanggan setia bertambah. Tapi di balik itu semua, ada sesuatu yang tak bisa ia sembunyikan. Rudy masih menjadi batu sandungan. Hari itu, Rani mengajak Rudy duduk berdua di ruang meeting kecil yang jauh dari hiruk-pikuk showroom. Lampu temaram, aroma kopi masih menggantung di udara. Rani membuka pembicaraan tanpa basa-basi. Kita perlu bicara, Rudy, tentang kita. Tentang showroom ini, dan masa lalu. Rudy menatapnya, ada campuran rasa bersalah dan ragu. Aku tahu aku punya hutang. Hutang pada kamu, pada showroom, pada diri sendiri. Rani mengangguk. Aku ingin tahu, apakah kamu benar-benar siap memperbaiki semuanya, atau kamu cuma ingin menutupi kesalahan dengan janji kosong? Kalau aku bilang aku siap, itu bukan sekadar kata-kata. Aku ingin membuktikan. Mereka membahas banyak hal. Rudy mengakui kelemahannya dulu,
ketika memilih jalan mudah bersama Tiara. Ia sadar betapa keputusan itu menghancurkan banyak hal. Rani mendengar dengan saksama, tapi juga tak ragu menegur jika Rudy masih menunjukkan sikap defensif. Seiring waktu, perlahan mereka membangun kembali fondasi kepercayaan yang pernah runtuh. Rani memberi kesempatan pada Rudy untuk membuktikan diri bukan hanya sebagai mantan suami yang gagal, tapi juga sebagai rekan kerja yang bisa diandalkan. Namun, perasaan pribadi tak mudah dibenahi. Setiap kali Rudy mendekat, luka lama menyayat hati Rani. Apalagi ketika Tiara masih aktif mengirim pesan-pesan provokatif lewat media sosial. Tiara tidak menyerah, bahkan semakin ganas. Rani sadar, ia harus lebih keras dan lebih cerdas lagi. Suatu malam, ia menghubungi seorang konsultan komunikasi krisis yang pernah menangani kasus besar di dunia otomotif. Mereka menyusun rencana untuk menghadapi segala bentuk serangan, termasuk perang psikologis dari Tiara. Strategi baru dibuat. Meningkatkan engagement dengan komunitas, mengadakan acara gathering pelanggan, dan membuka sesi tanya-jawab secara live streaming untuk menjawab segala keraguan publik. Showroom menjadi pusat perhatian bukan hanya karena mobil-mobil mewahnya, tapi juga karena kehangatan dan kejujuran yang dipancarkan Rani dan tim. Sementara itu, Rudy mulai mengambil peran lebih aktif di bagian operasional. Ia mengawasi pengiriman, memastikan kualitas pelayanan, dan berusaha keras menghapus jejak masa lalunya yang kelam. Pada sebuah hari, saat acara gathering berlangsung, Rani berdiri di depan puluhan pelanggan dan influencer otomotif. Ia berbicara dengan penuh semangat tentang mimpi dan perjalanan showroom. Di tengah acara, Rudy masuk membawa berita penting. Ada klien besar yang ingin kerja sama jangka panjang. Kesempatan yang sangat dinanti. Rani tersenyum, seolah semua kerja keras mulai menuai hasil. Tapi matanya tertuju ke sudut ruangan, di mana seseorang berdiri mengamati. Sosok itu membuat hatinya berdebar, bukan karena takut, tapi karena tanda tanya. Siapa dia? Apa maksudnya hadir tiba-tiba? Malam itu, Rani duduk termenung di ruang kantor. Pesan masuk dari nomor tak dikenal muncul. Jangan terlalu percaya pada Rudy. Aku tahu apa yang dia sembunyikan. Rani membaca, napasnya tertahan. Tiara belum selesai. Dan kali ini ancamannya lebih personal. Pertarungan belum usai. Rani menatap layar ponselnya dalam keheningan malam yang mulai larut. Pesan itu seperti racun. Merayap perlahan menembus pikirannya yang sudah lelah bertarung. Ia tahu siapa pengirimnya tanpa perlu ragu. Tiara, wanita yang dulu merenggut segalanya darinya, kini kembali mengancam dengan cara yang lebih keji. Namun kali ini, Rani tidak merasa takut. Ia justru merasa semakin kuat. Karena ia sudah belajar bagaimana menghadapi badai yang paling gelap sekalipun. Pagi itu, showroom sudah ramai dengan aktivitas. Suara deru mesin, tawa pelanggan, dan sorak-sorai tim yang sibuk membuat ruang itu terasa hidup. Rani melangkah ke ruang meeting, mengumpulkan seluruh timnya. Kita tidak hanya akan melawan serangan yang terlihat, tapi juga yang tersembunyi, ucapnya tegas. Tiara berusaha menjatuhkan kita dari dalam. Tapi kita akan bongkar semua kebohongan itu, satu persatu. Rudy berdiri di sampingnya, kini bukan lagi mantan suami yang rapuh, melainkan rekan yang siap berjuang bersama. Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan investigasi. Rani dan timnya menelusuri jejak digital, mengumpulkan bukti-bukti tentang sabotase yang dilakukan Tiara. Mereka menemukan bahwa Tiara merekrut orang-orang bayaran untuk menyebar fitnah, mengatur janji palsu, bahkan mencoba membeli kendaraan dari showroom dengan uang palsu. Dengan bukti kuat di tangan, Rani melangkah ke ranah hukum. Ia menghubungi pengacara, melaporkan semua tindakan Tiara sebagai tindak pidana penipuan dan pencemaran nama baik. Berita tentang kasus hukum itu tersebar luas. Masyarakat mulai menyadari siapa yang sebenarnya jadi korban dan siapa yang menjadi biang kerok masalah. Sementara itu, hubungan Rani dan Rudy semakin membaik. Mereka bekerja dengan harmoni, saling melengkapi. Rudy tidak lagi menjadi bayangan masa lalu, tapi sosok yang bisa diandalkan. Dan Rani, perlahan membuka pintu hatinya, menerima kenyataan bahwa masa lalu memang tak bisa dihapus, tapi masa depan bisa dibangun bersama. Di sisi lain, Tiara mulai kehilangan dukungan. Publik mulai menilai ulang semua yang pernah ia lakukan. Semua yang disembunyikan kini terkuak. Namun, Tiara tidak menyerah. Ia merancang langkah terakhir yang sangat berbahaya.
Ia berencana mengadakan konferensi pers untuk membalikan keadaan, menuduh Rani melakukan kecurangan dalam bisnis showroom. Pada hari konferensi, ruang pers dipenuhi wartawan dan kamera. Tiara berdiri di podium, dengan senyum sinis yang dulu pernah menyiksa hati Rani. Namun, sebelum Tiara sempat membuka mulut, Rani tiba-tiba muncul di hadapan media. Ia membawa bukti-bukti kuat atas semua tuduhan Tiara, termasuk rekaman percakapan dan dokumen transaksi palsu. Ini adalah bukti nyata, ujar Rani dengan suara mantap, bahwa saya bukanlah orang yang harus disalahkan. Saya hanya menjalankan bisnis dengan jujur, sementara pihak lain mencoba menjatuhkan saya dengan segala cara. Kerumunan wartawan mulai bersorak, memberikan dukungan kepada Rani. Tiara terpukul. Senyum sinisnya berubah menjadi kepanikan. Ia menyadari bahwa segala upayanya sia-sia. Konferensi pers itu menjadi titik balik. Nama baik Rani kembali bersinar. Showroom-nya berkembang pesat, menjadi pilihan utama bagi para pecinta mobil mewah. Rani dan Rudy, kini bukan hanya rekan bisnis tapi juga pasangan yang mulai membangun kembali rasa cinta yang dulu retak. Meski perjalanan panjang telah mereka lalui, mereka tahu masih banyak tantangan di depan. Tapi kali ini, mereka siap menghadapi semuanya bersama. Aku pernah hancur karena kehilangan, tapi aku bangkit bukan untuk membalas dendam, melainkan untuk menunjukkan bahwa aku lebih kuat tanpa mereka. Tiada yang lebih menyakitkan daripada dikhianati oleh orang yang pernah kau cintai, tapi tiada yang lebih membanggakan selain mampu berdiri tegak setelahnya.